Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa, kaum muslimah, sahabat pemirsa dimanapun saja berada, bersua kembali kita dalam episode kajian kita fikih perempuan dengan berbagai masalah perempuan di kehidupan sosial. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita diberikan suatu hal yang tak mampu kita akan membalas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu adalah nikmat sehat, nikmat sempat. Maka pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan, putra Abdullah, kesayangan Siti Aminah. Dia adalah pembawa kebenaran, terutama mengangkat derajat kita kaum perempuan dari lembah yang sangat hina kepada hal yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Perempuan sudah diangkat derajatnya sehingga perempuan sudah bisa berbuat, terutama untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan sebaik-baik untuk menjadi amal jariah bagi kita, bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat pendengar dimanapun saja berada, kali ini tema kajian kita yang sangat erat sekali hubungannya dengan kaum perempuan, yakni hukum arisan, di mana perkumpulan perempuan kadangkala tidaklah sesuatu, ada hal yang kurang tanpa ada arisan. Pertemuan arisan RT lah namanya, pertemuan Dharma Wanita, pertemuan majelis taklim, pertemuan reuni, komunitas dan lain sebagainya. Semua kita mengadakan arisan. Tapi dengan polemik yang terjadi di tengah masyarakat kita, kadang-kadang arisan 10.000, tapi dosa setelah arisan 10.000 itu lebih dari pula 10.000 dosa yang dilakukan. Maka kadangkala kita dengar dari satu sisi para ulama, para ustadz ada yang mengharamkan arisan, sehingga timbul pertanyaan bagi ibu-ibu yang kerap mengadakan arisan, bagaimana sih hukum arisan itu? Maka pada kesempatan kali ini mungkin perlu menjadi pembahasan bagi kita, agar kita mungkin tidak ragu untuk berbuat, dan jika nanti amal haram wajib kita tinggalkan. Tapi jika mubah atau boleh kita lakukan, mungkin hal ini berkaitan dengan tolong menolong, ya, maka ini mungkin salah satu juga menjadi motivasi untuk orang datang ke majelis ilmu atau ke pengajian atau untuk silaturahim. Maka mungkin tidak apa kita lakukan. Namun untuk detailnya nanti kita akan bahas. Namun sebelum itu kita akan bincangkan terlebih dahulu
beberapa fenomena-fenomena arisan di tengah masyarakat. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ada kadangkala di antara kita setelah berarisan, sudah mendapat arisannya, maka dia tidak akan datang lagi untuk mengikuti pengajian berikutnya. Sehingga timbul hal-hal yang mungkin bisa jadi anggota lain berburuk sangka. Ya, dalam bahasa keseharian ibu-ibu, kalaulah monang tak akan datang dia lagi tuh. Sehingga buruk sangka ini merupakan adalah dosa bagi orang, padahal mungkin dia tidak datang itu bukan karena sudah menang arisannya, ya, tetapi mungkin juga ada halangan lain. Di satu sisi lagi yang kita lihat, ya, dan kita juga menyaksikan di tengah-tengah majelis taklim ini, ya, kadang-kadang arisannya cuma 10.000. Ketika terjadi hal yang seperti tadi, itu gunjingannya 10 kedai. Kedai ini mengunjingkan tentang arisan 200.000. Kedai ini menggunjingkan tentang arisan yang belum bayar 3 bulan oleh si A dan si B. Bahkan berlarut-larut, timbullah saling ghibah, timbullah saling namimah, adu domba, yang ujung-ujungnya ada fitnah dan buruk sangka. Ini mungkin fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian dalam pantauan-pantauan kita di tengah masyarakat, ternyata ada arisan ini atau yang kita sebut dengan jula-jula tembak diperjualbelikan. Ini nanti mungkin kita tinjau dari segi hukum, apakah ini termasuk ke dalam riba, ya, karena membeli dengan harga yang lebih. Nah, menurut saya ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam berarisan. Ini mungkin bisa saya ambilkan satu contoh, ya. Arisan itu 100.000 satu orang, pesertanya ada 10 orang. Maka ketika 100.000 dikali 10, maka berjumlah 1 juta. Yang keluar namanya si A, tapi si A ini belum butuh uang. Maka si B yang sangat butuh uang wajib membayar 1.100.000. Baru dia boleh dikasih arisan ketika waktu itu pemenang tadi yang dimiliki oleh si A diperjualbelikan. Nah, ini terjadi di tengah masyarakat kita. Di samping itu lagi ada yang ketika uang itu sudah terkumpul kemudian dibungakan. Nah, ini uang arisan juga dibungakan. Saya juga melihat beberapa kondisi, ya, di tengah masyarakat kita. Uang yang 1 juta dikumpul dari 100.000 atau 100.000 dari 10 orang tadi, ada 1 juta, kemudian dipinjamkan kepada si A. Apabila meminjam 500, bayarnya 550. Nah, ini jelas riba. Nah, ini namanya dibungakan uang. Nah, kalau istilah orang di pasar mungkin ini namanya uang yang diberanakkan. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian kita. Ini fenomena yang terjadi juga di tengah masyarakat kita. Kemudian juga terjadi kepada pemain arisan yang tidak meminta izin kepada suaminya. Ini banyak sudah terjadi di tengah masyarakat. Sehingga kadang-kadang suaminya sampai bermasalah hubungannya suami istri gara-gara tidak memberitahu ketika dia ikut arisan. Umpamanya mungkin suami memberikan belanja atau keuangan menurut istri cara dia menabung, dia ikut arisan. Namun pada satu saat uang tidak ada, maka si istri berhutang di tempat arisan. Hutang itu sudah 5 bulan. 5 bulan kali 100 berarti sudah 500. Tentu si tukang arisan meminta. Nah, kadang-kadang terjadi
bentrok berarti pertengkaran suami istri karena arisannya tidak meminta izin kepada suami. Padahal dia berarisan hanya menggunakan uang yang diberikan suaminya. Nah, ini juga terjadi di tengah masyarakat kita, yang perlu kita menjadi perhatian bagi kita. Kemudian juga ketika kadangkala tidak memberitahu suami, si peserta arisan atau si anggota arisan ini meninggal dunia, sementara dia sudah mendapatkan arisan. Kadang-kadang tidak semua anggota arisan yang lain bisa mengikhlaskan. Akhirnya maaf, kadang si kita yang mengikut arisan tadi meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Saya memandang arisan seperti inilah yang mungkin banyak terjadi di masyarakat kita. Namun saya ingin mengupas kajian tentang arisan ini, arisan yang bagaimana yang dibolehkan oleh agama. Nah, sementara fenomena-fenomena yang tadi itu semuanya tidak dibenarkan dalam agama kita. Apalagi tadi sampai kita meninggal dalam keadaan berhutang. Maka setidak-tidaknya jika kita berarisan, memberitahulah kepada ahli waris. Jika kita sudah mendapat arisan, maka hutang wajib dibayar oleh ahli waris. Namun di samping itu juga kepada seluruh anggota arisan, jikalau seandainya ada sahabat kita atau anggota arisan meninggal dunia, hendaknya ada keikhlasan di antara kita. Mungkin tidak perlu lagi dia membayar, atau mungkin diputihkan dan segala macamnya. Atau memang kalau wajib kita memberitahu kepada ahli waris secara baik-baik dan tidak memperguncingkannya. Nah, para pemirsa kaum muslimah, sahabat pendengar dimanapun saja berada, ternyata ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan arisan. Mungkin di tempat Anda, atau di majelis taklim yang lain, atau di tempat-tempat arisan-arisan lainnya. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mengikuti kajian ini agar kita tidak salah paham dalam arisan yang mana yang tidak dibenarkan dan arisan yang mana yang boleh kita lakukan. Para pemirsa dimanapun saja berada, sahabat pendengar, ya, kalau kita berbicara tentang arisan, ya, arisan tadi dalam artian sederhana ya, kita sekumpulan orang yang mengumpulkan uang. Tadi kan kita contohkan, ada anggota arisan itu 10 orang atau 30 orang dalam majelis taklim itu. Dalam majelis taklim itu 30 orang, kalau berarisan dia 100.000, maka jumlahnya uang terkumpul adalah 3 juta rupiah. Nah, mengumpulkan, dan ketika sudah terkumpul 30 orang, lalu diundi. Nah, diundi ini ada sistem kocok namanya. Ya, sistem kocok ini dia langsung keluar namanya pada hari itu, jadi tidak berurut nomornya. Maka ini kan sering juga terjadi, siapa yang keluar hari ini? Si A. Siapa yang keluar hari ini? Si B. Nah, maka orang yang itu mendapatkan arisan. Sementara itu kan masih hari pertama atau bulan pertama. Berarti pemenang yang pertama tadi dia masih memiliki hutang kepada 29 orang lagi. Nah, ini yang kita sebut dengan arisan tadi ya. Nah, di dalam agama Islam kita sebut dengan qur'ah ya, diundi. Akan tetapi ini tidak kita bisa sebutkan itu judi ya. Karena diundi tadi ya, mengundi nasib ya. Tapi tidak kita sebutkan itu mengundi nasib. Karena situ tidak ada kalah dan menang. Semua kita mendapatkan prioritas yang sama. Hanya saja ada yang menang duluan, atau yang dapat arisan duluan, ada nanti yang terakhir. Ada mungkin di antaranya. Nah, selama kita mengikuti itu, kalau 30 orang,
Berarti selama 30 pekan atau 30 hari atau 30 bulan itu mesti kita jalani dengan kondisi yang tadi itu ya, yang kita sebut tadi. Jadi kita tidak bisa menyebut itu adalah perjudian walaupun ada sistem undian. Nah, mengundi ya, karena tidak ada kalah menang. Dan semua anggota akan mendapatkan apa yang disepakati dalam arisan. Jadi sebuah arisan itu wajib ada kesepakatan bersama terlebih dahulu. Yang pertama, berapa uang arisannya. Yang kedua, berapa orangnya ya, umpamanya mau 30 tadi ya, atau mungkin mau 10, mau 20 orang, nah kita sepakati. Nanti menangnya atau dapatnya atau perolehannya berapa, dan cara mengkocoknya atau cara mendapatkannya, apakah itu giliran atau disupreskan setiap pertemuan. Nah, ini harus kita sepakati, jangan ada nanti hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, menghindari salah satu berburuk sangka. Nah, maka dalam kondisi ini ya, namanya ibu-ibu ya, namanya perempuan, salah satu cara mereka itu berhemat ya, mungkin kalau menabung di bank dengan 10.000 kan rempong ya, mengantar uang 10.000 ke bank ya. Maka salah satu cara mereka itu menabung itu dengan ikut arisan ya, dengan ikut arisan. Umpamanya tadi dia bisa menyisihkan uang belanjanya dari satu hari itu 1.000 2.000, maka dalam sepekan itu terkumpullah lebih kurang 10.000. Yang 10.000 tadi diikutkan ke arisan. Apa tujuan seorang ibu menabung? Karena nanti jikalau ada keperluan anak, keperluan rumah tangga mendesak, ada mungkin sakit dan segala macamnya, bisalah digunakan uang arisan tadi. Ini tujuan yang mulia dari seorang ibu yang berniat ikut arisan. Di samping itu juga ya, bahwa arisan ini merupakan salah satu motivasi untuk datang bersilaturahim. Ya, kita tidak menyebut motivasi untuk datang majelis taklim ya. Jangan nanti ada juga saya saksikan ya beberapa masjid ya. Memang salah satu nampaknya tujuan utama datang ke masjid itu untuk kocok arisan aja gitu. Mengapa demikian? Ustazah datang ceramah jam 4, dia datangnya di jam 5, ceramah sudah selesai baru datang. Berarti kan seolah-olah untuk mendapatkan arisan. Nah, padahal tujuan pengurus mungkin membuat arisan ini agar kita termotivasi datang bersilaturahim dan datang juga kita untuk mendengarkan pengajian. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya baik, ya. Tapi janganlah salah satu tujuan kita datang itu hanya untuk mendapatkan arisan. Tapi di samping itu juga kita mendapat ilmu, dapat juga kita bersilaturahim, saling berbagi dengan kawan-kawan, ya. Mana ilmu yang belum kita dapat, kita dapat pula dari ustadz atau ustazahnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang baik, menjaga silaturahim, ya, dan mempererat tali silaturahim. Maka oleh karena itu dalam keadaan seperti ini adalah bentuk arisan yang sangat baik sekali, ya. Nah, apalagi nanti itu ada sistem tolong menolongnya. Nah, ya, umpamanya si A dapat uang arisan, tapi B lagi membutuhkan, nanti uang itu boleh loh dikasihkan kepada si B. Nah, dengan niat menolong, membantu. Nah, ini kan sesuatu hal pekerjaan yang mulia. Walaupun mungkin yang kita peroleh itu masih dalam catatan hutang, ya, masih dalam uang-uang di antara anggota arisan. Maka ketika kita berniat tadi menabung, ya, hanya saja dalam bentuk arisan tadi ya, kemudian perolehan total uangnya adalah didahulukan atau ditunda. Jadi kan tadi ada yang dapat awal, dapat di tengah, ada dapat juga di akhir. Nah, kadang-kadang ada seorang ibu, saya nggak usah dapat di depan karena takut punya utang, saya ke akhir saja.
Nah, berarti ini kan dia ingin terhindar dari hutang. Tetapi ada di antara kita ini yang membutuhkan uang. Ada uang sekolah anak yang harus dibayar, sementara keuangan ekonomi kita nggak ada. Ada orang yang mau memberi, maka kita terima. Dalam kondisi penerima pertama, penerima mungkin yang lebih awal, dan mungkin dalam keadaan itu kita masih punya hutang yang lain. Dan perlu disadari ketika kita masih punya hutang, dan kita wajib untuk membayar. Selama ini kan ketika sudah punya hutang lupa nak membayar, makanya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, maka arisan sama seperti seseorang yang berhutang kepada beberapa orang. Nah, ini kan kita sebut ya. Dan ini tidak ada larangan dalam nas. Nah, jadi kan tadi asal kita ridho ya, sepakat, uangnya sekian, jumlahnya sekian. Ada yang mau dapat duluan, ada yang mau dapat terakhir, sepakat kita, ini tidak dilarang, ya. Selama penerimaannya dan kita berikan itu sama jumlahnya. Karena tadi kan, kalau 100.000, anggotanya 10, kita bolehnya 1 juta. Nerimanya juga 1 juta. Nah, ya, kemudian tanpa ada potongan. Karena kalau dipotong nanti kan ada kezaliman, ya. Kadang-kadang kan tidak semua orang ikhlas, ya, kecuali tadi ada kesepakatan bersama. Nah, karena tidak ada larangan dalam nas, sehingga bara'atul asliyah, kembali pada hukum asal bahwa segala akad duniawi adalah mubah. Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wal aslu fil uqudi wal muamalati sihah hatta yakuma dalilun alal mutlani wa tahrim. Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. Nah, ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya maka ini dibolehkan dengan ketentuan seperti yang kita sampaikan tadi. Dalam hal ini juga Rasulullah SAW bersabda, al-halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Hal yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, ya. Yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabnya. Dan apa saja yang didiamkannya, maka itu termasuk yang dimaafkan. Nah, maka kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Jadi seolah-olah kita diberikan untuk kehidupan dunia ini, kita diberikan sebuah kebebasan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau berbuat kebatilan dan kezaliman. Ya. Maka mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam kehidupan, ya. Baik dalam perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga maupun semisalnya. Nah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang dan mencela hal itu, boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ini berlaku juga urusan duniawi manusia. Tidak seorang pun yang berhak melarang dan mencegah tanpa adanya dalil syarah yang menerangkan larangan tersebut. Oleh karena itu, Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan kaidah tersebut sebagai berikut. Apa kata beliau? Anna kulla syai'in sakata anhu syari' fa huwa afun la yahillu li ahadin an yuharrimahu aw yujibahu aw yastahibbahu aw yukhrihahu. Sesungguhnya segala sesuatu yang didiamkan oleh syar'i atau si pembuat syariat, maka hal itu dimaafkan dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan dan mewajibkan atau menyunahkan atau memakruhkan. Nah, lalu Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, seandainya dia mendiamkan tentang kebolehan dan keharaman sesuatu,
tetapi memaafkan hal tersebut, maka tidak boleh menghukuminya dengan haram dan membatalkannya karena halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah, ya. Dan haram adalah apa-apa yang Allah telah haramkan, dan apa-apa yang didiamkannya maka itu dimaafkan. Jadi semua syarat, perjanjian, dan muamalah yang didiamkan oleh syariat maka tidak boleh mengatakan haram, karena mendiamkan hal tersebut merupakan kasih sayang darinya, bukan karena dia lupa dan membiarkannya. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, sahabat Mirna, ya, di sini jelas bagi kita bahwa selama pada koridor yang dibolehkan, tadi hukumnya sepakat, ya, disepakati, diridai, ya, yang lainnya ridho, yang lainnya ikhlas, itu boleh saja. Kecuali tadi hal yang dilarang, seperti tadi memperjualbelikan kemenangan, ya. Tadi menang diperoleh 1 juta, dibayar suka 100, haram, ya, jelas kan? Wa halallahu wa haramar riba. Wa halallahu bai'a wa haramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti kalau yang berlebih itu digolongkan kepada riba. Nah, ini jelas dilarang. Termasuk tadi jangan sampai kita banyak berburuk sangka. Maka kita harus peserta arisan, anggota arisan harus berlapang dada. Mau menang di awal, mau menang di akhir, mau menang di tengah, itu semua sama-sama punya tanggung jawab. Dan kita harus menghindarkan jangan sampai ini menjadi perguncingan. Dan keempat, jika kita punya utang, wajib bagi kita untuk membayarnya, sekalipun itu arisannya 10.000. Nah, jangan nanti gara-gara uang 10.000 kita susah mencari tukang arisan di pada masyarakat nanti. Nah, nanti sedangkan mencari orang di pasar jadi kita sudah susah, apalagi kita mencari orang di padang mahsyar. Maka para pemirsa, sahabat Mirna, inilah yang perlu menjadi perhatian bagi kita ketika kita ingin juga berarisan, ya. Jadi tadi tujuannya mungkin kita melihat hal yang baik, ya, untuk menghadiri, untuk memotivasi kehadiran, ya. Nah, untuk saling membantu, tolong menolong, mudah-mudahan arisan itu sangat kita perlukan atau kita butuhkan. Silakan dilakukan selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimah, sahabat Mirna dimanapun saja berada, ya, itu tadi penjelasan dari beberapa para ulama, ya, tentang kepemahaman kita terhadap sabda Rasulullah tadi. Jika tidak ada keharamannya, maka itu boleh kita lakukan selama pada koridor yang ditentukan oleh syariat agama, ya. Namun Imam Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi rahimahullah memfatwakan pertemuan bulanan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan ketika masing-masing dipungut iuran, lalu salah seorang mendapatkannya dan terus berlangsung sehingga satu persatu mendapatkan bagiannya sampai selesai. Semua ini dibolehkan. Nah, tadi kita sudah jelaskan pendapat yang pertama sampai pemenang yang ke-10 yang memperolehkan jumlah yang sama, ya. Kemudian waktu yang sudah ditentukan. Maka terkait arisan ini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Makanya setelah walaupun itu dibolehkan, tetap harus ada syarat-syarat dan ketentuan yang menjadi adab-adab yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, ya, uang total arisan hendaklah bulat, jangan dipotong agar tidak ada yang diselimi. Nah, tadi saya katakan kalau bayarnya 100 dibayar selama 10 bulan, menerima dia wajib 1 juta, tidak boleh dipotong. Sementara saya dengar di beberapa masjid atau majelis taklim ini ada yang dipotong. Nah, kadang-kadang juga dengan saya ada yang menggerutu di belakang. Nah, ini yang tak boleh.
boleh karena merasa diselimi. Ya, jadi kalau si petugas arisan ini ridha melakukan kegiatannya, ya tujuannya tadi sesuai dengan yang disyariatkan agama untuk bersilaturahim, maka kumpullah dan bersosiallah dengan masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ya, nah, itu yang pertama. Jadi bayar 10 bulan, nerima 1 juta bulan, tidak dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mau memberikan upah kepada pengelola, itu tadi koordinator arisan, hendaklah diambil dari sumber yang lain dengan akad ijarah atau sewa terhadap jasanya, tenaga dan waktunya. Nah, contoh, jadi jika jika seandainya dia itu ingin kita berikan jasa, nah, ya kan? Umpamanya ini, jadi setiap pengelola arisan kan kita anggaplah itu sebagai karyawan tabungan atau koperasi kita, ya. Kalau di Baitul Mal atau ada namanya kalau dalam koperasi ada namanya petugas koperasi, ya. Nah, petugas koperasi ini jikalau seandainya ingin kita berikan upah atau ijarah, ya, nah, maka kita tidak boleh mengambil yang hak yang pemilik tadi. Jadi kita ambil dari sumber dana lainnya. Nah, mungkin uang tulisnya, uang penanya, atau uang capeknya, ya. Atau kadang-kadang juga sekali-sekali tukang arisan yang menombok, ya. Nah, jadi ini mungkin salah satu penyebab kita ingin memberikan upah kepadanya. Nah, tetapi ini namanya ijarah. Dan kita harus mengambil dari sumber dana lain. Tidak boleh memotong arisan pemenang orang. Kemudian jika ia tidak mau diupah, misalnya memang ingin membantu, ya nggak apa-apa lah, saya nggak usah diupah. Yang penting arisan wirid kita ramai. Berarti kan ya, maka jika tidak apa, maka itu lebih baik. Nah, karena tadi niatnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam bentuk ketakwaan. Tujuannya ingin meramaikan majelis taklim. Saya nggak bisa dikasih upah, ini lebih baik pekerjaan yang mulia. Sedangkan tadi Anda yang berburuk sangka, ya, nggak datang satu, ini dia udah dapat arisan, lagi dia malah datang lagi. Berarti kan kita sudah berburuk sangka. Padahal orang itu tak datang itu karena sakit dan lain sebagainya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jika ada konsumsi, pakailah sumber dana lain, misalnya uang kas, ada iuran. Ini saya perhatikan beberapa arisan, ada sawisma, ya, arisan RT, arisan RW. Kadang-kadang setuan rumah menyediakan makan sore, makan siang, ya. Yang itu mungkin memerlukan biaya. Nah, jikalau seandainya mau dipotong pula arisannya, atau mungkin dia mesti mengeluarkan, ini tidak dibenarkan. Nah, kecuali umpamanya tadi arisannya 10.000, kita harus pakai uang konsumsi 5.000. Yang uang konsumsi inilah yang kita berikan kepada si pemenang arisan untuk mengelolakan konsumsi nanti pada hari hanya. Nah, ini boleh tanya. Berarti kita kan berimpak lagi nih untuk menyediakan konsumsi secara bersama. Lalu kita punya hak atas konsumsi itu. Nah, jadi kalau kita makan rasanya perutnya enak, makannya barokah, ya, gitu. Karena kita juga menyumbang atau mencari sumber dana lain untuk dana konsumsi. Nah, ini mungkin bisa jadikan iuran bulanan, ya. Begitu juga kadang-kadang saya lihat ada juga nama iuran sosial. Iuran sosial ini juga mesti harus dibicarakan matang-matang. Jangan sampai nanti gara-gara dia sudah dapat arisan atau gara-gara dia tidak membayar arisan, lalu dia sakit tidak dilihat. Padahal dia kan ada saling terkaitnya. Anggota arisan yang ikut sosial wajib kalian punya hak untuk dijenguk sesuai dengan aturan-aturan pada seksi sosialnya. Nah, ini jangan sampai nanti hal yang kecil ini membuat kita berpecah belah, ya, atau sampai bertengkar sehingga kadang-kadang ada dengar saya juga tidak mau datang arisan karena merasa
merasa tersinggung dan tidak atau didiskriminasikan. Nah, ini sesuatu hal yang tidak baik. Nah, lalu bagaimana jika seandainya ini ada konsumsi dari tuan rumah, jadi dia tidak dipaksa, kebetulan umpamanya dia mau syukuran, besok kita arisan di rumah saya ya. Lalu nanti beliau menyediakan konsumsi baik lontong, soto atau makan ya, atau mungkin konsumsi berat gitu ya. Tapi dia adalah ada unsur sedekahnya, syukuran. Anaknya lulus dari ujian sarjana umpamanya. Ini dibolehkan saja, nggak ada masalah, asal tuan rumah itu tadi ikhlas ya, dan tidak merasa terpaksa untuk menyediakan konsumsi. Nah, lalu bagaimana dengan uang arisannya? Dan tak boleh dipotong, karena itu menjadi hak baginya, karena dia sedang mendapat arisan pula. Ini mungkin juga sering dilakukan di tengah masyarakat, dan ini tidak termasuk riba ya. Walaupun mungkin ibu mendapat lebih dari yang ibu terima karena mendapat konsumsi sebungkus ya, ini bukan riba ya. Apabila dia termasuk riba jika itu disyaratkan, atau dibuat pula kesepakatan. Nanti siapa yang dapat arisan dia wajib mengeluarkan konsumsi, sementara iuran konsumsinya nggak ada. Lalu dia menerima, itu baru dikatakan berlebih ya. Ini jadi kalau seandainya kelebihan tadi itu diridhoi dan diikhlaskan oleh tuan rumah, salah satu mungkin ya, karena dia ingin memuliakan tamu yang datang ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Salah satu bentuk dia memuliakan tamu yang datang karena dia dapat arisan, lalu dia masak sebanyak-banyaknya, bentuk-bentuk kue, dan bisa jadi ini bentuk promosinya. Ibu nanti kalau bikin pastel, pesan sama saya. Ini contoh pastelnya. Ibu kalau mau pesan soto, ini mau pesan sate sama saya. Ini sampelnya. Sekalian dia promosi. Nah, ini hal mungkin yang tidak ada masalah, karena ini adalah bentuk kerelaan dari tuan rumah dan ini tidak termasuk riba. Kemudian tidak selalu ada tambahan itu adalah pembayaran utang adalah riba. Sebagaimana penjelasan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana li 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dainun faqadani wazadani. Nabi SAW memiliki utang kepadaku, ia melunasinya dengan memberikan tambahannya kepadaku. Nah, maksud di sini ibu, jangan sampai kita menyebut itu adalah perbuatan yang riba. Jadi ya, subuhan tersebut jika mau dianggap sebagai tambahan pemberian dari utang sang tuan rumah, ini bukanlah riba. Karena tadi kan dia menang, terakhir pula lalu dia syukuran karena dia berlebih, lalu dia kasih lebih, bukan, itu tidak riba ya. Ini bukan riba, dan ini merupakan pendapat dari mayoritas para ulama. Para ulama mengatakan, mayoritas ahli fikih dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah, dan ulama lainnya mengatakan bahwa jika seorang yang berhutang membayar hutangnya dengan hal yang lebih baik, baik dari sisi jenis, sifat, kadar maupun lainnya, selama keduanya ridha, itu dibolehkan selama memang tidak disyaratkan. Jangan sampai disyaratkan. Seperti tadi ya, jula tadi menang 1 juta, kalau ibu mau pakai dulu bayar 1.100.000. Yang 100-nya itu baru dikatakan riba, lebihnya itu menjadi riba. Kemudian Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah menjelaskan ya, jika membayar utang lebih banyak daripada utangnya dengan tanpa disyaratkan atau kesepakatan sebelum bersama utangnya, tidak apa-apa.
Saya menyebutkan beberapa dalil, adapun jika ada kesepakatan sebelumnya tidak boleh ada tambahan dan tidak boleh mengambilnya karena itu adalah gambaran dari riba. Nah, kan? Jadi kalau ada persyaratan atau ditentukan sebelumnya, nah ini baru hal yang tidak dibolehkan. Jadi kaum muslimah, para sahabat, ya para perkumpulan arisan dan dimanapun saja berada, ya monggo ya silakan berarisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sampaikan tadi. Semoga kita nanti dalam berkehidupan bersosial ya tidak menyalahi aturan syariat agama kita. Dan tadi kita terhindar juga dari dosa yang amat besar, itu adalah fitnah, gunjing, dan buruk sangka. Jangan pula nanti gara-gara kita menyebut-nyebut orang, riba dan namimah, ya bergunjing dan adu domba, habis pahala mengaji kita, habis pahala amal soleh kita, habis pahala ibadah kita, gara-gara kita kan hanya bergunjing berkenaan dengan arisan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kaum muslimah, para sahabat dimanapun saja berada, mungkin berarisan itu tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, ibarat orang jangan sampai pula besar pasak daripada tiang. Nah, jika hanya kita mampu berarisan 10.000, jangan pula kita nekat berarisan 100.000. Tentu nanti akan menjadi hutang yang timbun-menimbun. Maka oleh karena itu sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh perkumpulan arisan atau majelis taklim, jikalau seandainya hendak berarisan, jika ada saudara kita yang meninggal, adalah hendaknya keikhlasan di kita. Jangan sampai nanti menyebabkan mayat itu tergantung antara bumi dan langit gara-gara hutang arisannya. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Dan kepada ibu-ibu yang suka menggunakan uang, membuat jula-jula tembak atau arisan yang diperjualbelikan tadi, mohonlah bertaubatlah, ya, sadarlah bahwa perbuatan Anda itu adalah melanggar syariat agama kita, dan kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang barokah walaupun kita niatnya tadi membantu, tapi itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sahabat Qur'an dimanapun saja berada, inilah mungkin seputar kajian kita berkenaan dengan hukum arisan yang mungkin tidak asing lagi dari kaum perempuan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa videonya ditonton, ya, di subscribe, jangan lupa like dan share dimanapun saja, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.